Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi terbaru khusus bagi guru honorer yang dinyatakan lolos seleksi P3K di tahap yang pertama. Nah, di portal SSCSN, tepatnya di akun masing-masing, ini ada menu baru ya teman. Ada menu baru terkait pemberkasan dan juga pengisian daftar riwayat hidup. Nah, kita langsung saja cek teman-teman. Kita login terlebih dahulu. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja NIK dan juga password yang sudah didaftarkan. Nah, ini dia teman, salah satu akun SSCSN milik pelamar yang dinyatakan lolos di ujian seleksi P3K di tahap yang pertama. Kita langsung saja scroll ke bawah. Nah, ini dia teman, ada tampilan baru ataupun menu baru. Kita lihat di sini. Selamat, Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2021. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN? Nah, di sini ada pilihan ya teman, iya dan kemudian tidak, saya ingin mengundurkan diri. Nah, jadi buat teman-teman, jika ingin mengundurkan diri, maka teman-teman lebih baik mengundurkan diri dari sekarang. Karena ini tidak akan mendapat sanksi ya teman. Tapi jika teman-teman mengundurkan diri nanti ketika nomor induk sudah diproses ataupun nomor induk sudah ada, maka nantinya teman-teman akan mendapat sanksi yaitu tidak bisa mengikuti seleksi CSN dalam satu periode. Jadi seperti itu ya teman. Jadi ada sanksi. Kemudian selanjutnya di sini ada silahkan klik tombol di bawah ini pengisian daftar riwayat hidup. Nah, kita akan coba cek teman pengisian daftar riwayat hidup. Nah, ini dia teman tampilannya yaitu masih error, masih belum dibuka secara resmi. Kita tunggu saja teman, kita tunggu saja sampai pengumuman pasca sangga ini berakhir yaitu sekitar tanggal 20. Nah, dengan adanya tombol pengisian daftar riwayat hidup ini, maka kemungkinan besar untuk pemberkasan CSN tahun 2021 ini akan dilakukan secara online ya teman, yaitu sama dengan pemberkasan CSN tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita tunggu saja teman setelah pasca sangga berakhir. Kemudian selanjutnya di sini juga ada informasi terbaru ya teman yang dikutip dari jpnn.com. Kita lihat di sini, BKN siap memproses penetapan 173.329 nomor induk P3K guru tahap 1. Nah, kita baca artikelnya teman. Badan Kepegawaian Negara BKN siap memproses penetapan 173.329 nomor induk P3K. Pemberkasan nomor induk P3K guru tahap 1 dilakukan setelah proses masa sangga selesai. Nah, jadi pemberkasan ini dilakukan setelah masa sangga. Kami siap menetapkan nomor induk atau NIP 3K guru tahap 1. Tentunya ada proses yang harus dijalani, kata PLT Kepala BKN Bima Haryawibisana dalam pengumuman kelulusan P3K guru tahap 1 secara virtual Jumat 8 Oktober. Dia menjelaskan proses penetapan nomor induk P3K dimulai dari pengumuman kelulusan. Kemudian ada masa sangga 3 hari dimulai dari 8 Oktober. Setelah itu, Pansel P3K Guru menjawab sanggahan 7 hari setelah masa sangga peserta. Selanjutnya, pengolahan nilai pasca sangga akan diolah kembali Panselnas berdasarkan jawaban sangga dari Pansel P3K Guru untuk disetujui Ketua Panselnas dan diumumkan hasil akhir seleksi P3K Guru tahap 1. Kemudian Ketua Panselnas menyampaikan hasil akhir seleksi kompetensi 1 kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi daerah untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K Guru 2021. Peserta P3K yang dinyatakan lulus bisa diusulkan dan ditetapkan nomor induk P3K, ucapnya. Bima menegaskan dalam penetapan nomor induk P3K Guru tahap 1, ini tidak menunggu proses seleksi tahap 2 dan 3 selesai. Begitu Pemda mengajukan usulan langsung diproses nomor induk P3K-nya. Cepat lambatnya proses penetapan nomor induk P3K tergantung usulan pemerintah daerah dan kelengkapan administrasi. BKN siap memproses cepat karena menggunakan sistem elektronik, tegasnya.
Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan 173.329 guru honorer di sekolah negeri lulus P3K 2021 tahap 1. Jumlah ini mencapai 53,7% dari jumlah formasi yang ada pelamarnya sebanyak 322.665. Selamat kepada guru honorer yang lulus P3K tahap 1, kata Nadiem. Nah, jadi untuk pemberkasan P3K tahap 1 ini tidak menunggu tahap 2 dan tahap 3 ya teman, tapi dilakukan setelah pengumuman Paskasangga. Nah, jadi kita tunggu saja teman, kita tunggu saja informasi terbaru dari Panselnas ini. Dan jangan lupa juga teman-teman pantau terus website masing-masing instansi yang dilamar, yaitu kabupaten atau kota. Dan jangan lupa juga pantau website guru p3k.kemendikbud.go.id. Dan jangan lupa juga teman-teman pantau akun SSCSN masing-masing. Nah, jadi seperti itu ya teman, informasi terbaru terkait pemberkasan P3K guru di tahap yang pertama. Kemudian selanjutnya, ini adalah beberapa dokumen yang bisa teman-teman persiapkan mulai dari sekarang. Dokumen kelengkapan usul penetapan nomor induk P3K yang harus disiapkan calon P3K untuk diunggah oleh instansi pada doku digital, yaitu pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah. Nah, jadi ini foto yang terbaru ya teman, background merah. Kemudian yang kedua, ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Nah, jadi teman-teman nantinya juga melampirkan ijazah asli yang digunakan untuk melamar formasi P3K ini. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, daftar riwayat hidup atau DRH yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai. Nah, jadi ini daftar riwayat hidup ya teman, yang ditandatangani dan bermaterai. Kemudian selanjutnya, surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai yang berisi tentang tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian poin yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta termasuk BUMN ataupun BUMD. Kemudian poin yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, P3K atau anggota TNI atau Polri. Kemudian yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Kemudian yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, jadi itu dia teman-teman 5 poin dalam surat pernyataan. Dan untuk format ini biasanya nanti disediakan teman-teman, disediakan oleh masing-masing instansi. Kemudian yang selanjutnya yaitu surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, jadi SKCK ya teman, keterangannya nanti bisa pemberkasan P3K dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Kemudian yang G, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.